Ayo, siapa di sini yang masih suka jajan sembarangan? Tahu nggak sih kalau kita sakit perut karena jajan sembarangan, siapa yang harus disalahkan? Sebelumnya mari kita nonton komik dulu ya, strip komik. Nah, dari komik strip video yang tadi, apa nih yang kita dapat simpulkan? Nasi Orange ini sepertinya sakit perut setelah mengkonsumsi cilok atau makanan dari pedagang kaki lima. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen bagi konsumen pedagang kaki lima. Di sini saya Eranda Icok Tapsari dengan NIM 06 dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Nah, sebelum itu, perlindungan konsumen sendiri apa sih? Nah, perlindungan konsumen sendiri menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sendiri adalah upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari curangan pelaku usaha, atau dengan definisi adalah upaya pemerintah menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Nah, sebelum itu, konsumen sendiri apa sih? Nah, konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa yang disediakan oleh masyarakat atau pelaku usaha. Nah, di sini kita udah ngomong tentang pelaku usaha. Nah, pelaku usaha sendiri itu siapa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha adalah orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi dan berbidang ekonomi. Nah, di sini yang kita bahas tentang PKL ya, pedagang kaki lima. Nah, untuk pedagang kaki lima itu apa sih? Nah, pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dan memanfaatkan area pinggir jalan. Mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya di perlintasan jalan raya. Nah, ada beberapa sumber lagi nih. Sumber lainnya mengatakan bahwa pedagang PKL ini bukan pelaku usaha namun termasuk dalam konsumen. Kenapa? Karena pedagang kaki lima ini membeli dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen lain. Nah, namun sumber itu masih dipertanyakan ya, apakah pedagang kaki lima ini termasuk dalam produsen atau pelaku usaha atau termasuk dalam konsumen. Nah, dari sini udah jelaskan pengertian dari konsumen, pelaku usaha, pedagang kaki lima, dan perlindungan konsumen. Nah, balik lagi ke awal pembahasan nih. Kalau kita sakit perut, siapa sih yang harus tanggung jawab? Apakah kita sebagai konsumen atau pedagang kaki lima? Nah, jadi saat kita merasa dirugikan oleh produk makanan maupun minuman yang kita beli dari pedagang kaki lima, kita sebagai konsumen dapat meminta ganti rugi kepada mereka dengan sesuai keadaan kita saat itu. Namun jika banyak dirugikan bahwa sampai bisa membahayakan nyawa, kita maka dapat membuat laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, tanggung jawabnya tuh kepada siapa sih? Nah, tanggung jawabnya sendiri itu kepada pelaku usaha sesuai pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa
ganti rugi saat kita terkena dampak dari makanan atau minuman yang kita konsumsi dari pedagang kaki lima adalah pedagang kaki lima sendiri atau pelaku usaha. Nah, pemberian ganti rugi ini bisa berupa kompensasi ya. Jika ada kesalahpahaman antar konsumen dan pelaku usaha, kita bisa menyelesaikannya secara arbitrase atau secara kekeluargaan tanpa jalur pengadilan. Namun, jika kasus ini bisa sangat membahayakan nyawa kita, maka kita bisa membuat laporan ini kepada pihak yang berwajib dan menyelesaikan permasalahan ini di pengadilan maupun di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, pemberian ganti rugi sendiri pelaku usaha kepada konsumen itu bisa dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi. Udah pada tahu kan? Jika kita sakit karena telah mengkonsumsi makanan atau minuman dari pedagang kaki lima, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Jawabannya adalah pedagang kaki lima atau pelaku usaha yang telah menyediakan makanan atau minuman. Dan tentunya kita dapat meminta ganti rugi kepada mereka ya. Namun di sisi lain kita sebagai konsumen pun harus berhati-hati terhadap makanan atau minuman yang kita konsumsi. Jangan sampai makanan dan minuman yang kita konsumsi berdampak negatif bagi tubuh kita. Nanti siapa sendiri yang susah, kita juga kan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih semua telah menonton video ini sampai selesai, sampai habis dan mendengarkan penjelasan saya. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.